dia merasa sanggup hidup benar tanpa harus ke gereja, itu gimana? Maksudnya dia bisa tunjukin gitu, nih saya bisa jadi contoh yang benar walaupun saya nggak ke gereja gitu. Nah itu gimana? Gampang lagi. Saya kasih yang lebih susah aja, apalagi yang lebih gampang gitu ya. Suaminya penjudi, mabung, rokok, bawa perempuan ke rumah, itu kan lebih susah gitu ya. Itu aja bisa dihadapi, apalagi suaminya nggak sampai seperti itu gitu, cuma nggak ke gereja gitu, lebih gampang lagi, ya kan? Karena dia toksiknya nggak toksik banget gitu. Tinggal dikasih, disayang, dicium, dilayani lebih baik lagi gitu ya. Menurut saya jauh lebih mudah, jauh lebih mudah. Masalahnya dia nggak ke gereja itu lahir baru apa enggak gitu kan. Kalau dia nggak lahir baru tapi dia ya memegang moral kayak New Age movement aja gitu kan. Ya kebetulan KTP-nya Kristen atau KTP-nya Islam. Tapi fokuslah pada dia itu lahir baru apa enggak gitu ya. Dia ketua sinode, dia STH, dia PDP, PDM, nggak peduli saya lahir baru apa enggak gitu ya. Lahir baru kan ada indikatornya, ada ciri-cirinya. Jadi tapi kalau dia nggak judi, nggak mabuk, nggak selingkuh, nggak main perempuan, itu tidak toksik gitu ya. Dia sebagai ayah, makalah misalnya gini, dia nggak ke gereja, tapi masih main sama anak. Aduh, itu bukan toxic father, masih berperan sebagai ayah. Jadi dia ayah yang baik, suami yang tanggung jawab, dia kerja cari duit, dia menghidupi keluarga, ada masalah dia hadapi, anak-anak dia bermain sama anak, dia ada waktu buat anak-anak, cuma nggak ke gereja. Aduh, lebih gampang lagi lah. Paling dia misalnya nggak suka gereja A, aja gereja B. Kan kita harus setia sama Tuhan Yesus, bukan setia sama gereja. Jadi kalau menurut saya, kalau suami nggak mau ke gereja itu jauh lebih gampang. Apalagi kalau dia suami yang baik. Ya, walaupun kadang-kadang membuat orang baik bertobat itu lebih susah, lebih gampang maling, bandit, penjudi itu. Kamu tuh dosa, bertobat. Orang baik kan mau bilang tobat apa gitu ya. Kita bilang mau tobat, kamu lebih jahat daripada saya. Kamu nggak ngurus anak, saya ngurus anak gitu kan. Jadi kalau suaminya baik tapi belum bertobat gitu ya, dia model Cornelius gitu ya. Waduh, itu butuh dia baik, ibu lebih baik lagi ya. Dia ngurusi anak, ibu harus lebih ngurus anak lagi gitu. Jadi kalau membuat orang baik bertobat itu emang lebih susah gitu ya. Tapi harapan saya dia sudah bertobat, cuma mungkin nggak mau pelayanan gitu ya. Lebih gampang karena emang melayani kan bukan cuma ke gereja. Ke gereja 1 kali seminggu cukup lah hari Minggu gitu kan. Selebihnya kan bisa persekutuan, bisa ngurus anak. Kalau saya nggak ada masalah gitu ya. Nggak gereja seminggu sekali. Gereja itu apa sih? Gereja kan bukan GPPS, GBI, itu kan organisasi gereja. Gereja kan persekutuan orang percaya. Orang boleh nggak ke gereja organisasi kalau dia punya persekutuan, komunitas, cell group gitu ya. Memang COVID ini sebenarnya membawa kita pada esensi yang paling utama dari gereja itu apa gitu. Begitu COVID nggak ada, memang gereja nggak ada, kan tetap ada gitu ya. Persekutuannya dalam bentuk yang berbeda gitu. Bukan pengertian gereja berubah gara-gara COVID. Selama ini kita punya pengertian yang salah soal gereja. Jadi kalau suaminya tidak ke gereja, bisa dites aja dulu. Apa pengertiannya soal gereja? Jangan-jangan dia punya pengertian yang benar. Ya sudah, tinggal dalam bentuk praktisnya dia mau ke gereja, mungkin bisa dibicarakan mau gereja yang mana. Nah, bagusnya suami istri emang jadi satu. Jangan suami gereja A, istri gereja B gitu ya. Itu tidak ideal. Dan dalam hal ini istri boleh tunduk kepada suami, biar suami yang mengambil keputusan gereja yang mana. Ya mungkin kalau gembala nggak suka dengan jawaban saya gitu ya. Tapi kan saya lebih mengutamakan keutuhan keluarga. Kalau suami mau gereja A, ya ibu ikut aja gitu. Atau kalau enggak, win-win solution tuh begini. Pak, pagi ke gereja kamu ya, sore gereja saya gitu. Nanti pas ibu ke gereja suami gitu, misalnya katakanlah gerejanya anggap aja Protestan, ini kan GBPS ya, ibu di Pantai Kosta gitu ya. Nah, ibu nggak boleh bilang begini, aku nggak mau gerejamu tuh nggak ada Roh Kudus gitu ya, mana ada ayatnya gitu ya. Kalimatnya udah salah gitu. Jadi kalau ibu ke gereja suami bilang aja, wih pelajarannya dalam banget ya gitu. Puji aja sisi baiknya. Pelajarannya terstruktur banget ya gitu. Wah, hebat juga ya gereja kamu tuh ternyata tidak putus dari zaman Rasuliah ya gitu. Jadi dari ketua kayak sinodenya gitu, dari rasul-rasul itu urut gitu ditahbiskannya gitu. Kalau gereja saya ini karismatik ini adanya abad 19 itu nggak tahu akar teologianya dari mana gitu. Coba aja puji-puji begitu. Nanti biar dia juga memuji gereja ibu gitu. Tapi gerejamu tuh lebih hidup ya. Nyanyinya lebih rasanya gimana gitu loh. Udah saling memuji gerejanya yang lain aja gitu. Nanti lama-lama akhirnya bisa hari Minggu 2 kali gereja. Atau minggu ini gereja bapak, bisa gereja ibu gitu. Sampai akhirnya nanti setelah saling mengunjungi, biasanya saya saran seperti ini kepada orang yang berpacaran ya. Orang yang pacaran beda gereja, saling mengunjungi aja, pas mau tunangan, mau nikah, pas mau nikah udah ngambil keputusan. Setelah menikah kita gereja ini. Kalau sudah terlanjur menikah,
ya mulai aja saling mengunjungi. Tapi kalau suami baik, menurut saya jauh lebih mudah penderitaannya daripada punya suami yang jahat tadi gitu ya. Itu mestinya lebih mudah ya kan, walaupun mungkin tidak sebuah pertobatan yang radikal. Orang itu dari jahat ya lalu bertobat jadi baik. Najis, pornografi, onani tiap hari, bertobat, hidup kudus, itu kan kayak radikal gitu. Tapi kalau orang baik gitu ya, itu ya begitu bertobat, yang dulunya sebelumnya udah baik, bayar pajak, pembukuan nggak ada ganda, ya suka berbuat baik. Kalau orang Kristen perpuluhan 10%, ini orang Buddha CSR-nya malah 30%. Gitu. Begitu bertobat, ya nggak ada perubahan yang banyak. Gitu. Kecuali soal dulu kalau sakit di ICU takut mati, sekarang nggak takut mati. Gitu. Jadi dalam hal itu berbeda, tapi kebaikannya sebelum bertobat juga ada baik. Jadi, tapi menurut saya lebih mudah penderitaannya, nggak semenderita yang, aduh punya suami bejat, bawa pulang perempuan 3, istrinya dibawa ke kamar juga, diajak main bareng-bareng gitu. Bahkan istrinya suruh main sama laki-laki lain, lalu diintip, karena suaminya ini aneh, dia hanya terangsang kalau lihat suami istrinya main sama orang lain. Waduh, menghadapi yang seperti ini, saya ditanya begitu. Ya tetap ada solusinya. Tabah, taat, soleh, PI pribadi, perangi rohnya gitu ya. Tapi penderitaannya lebih lembah air mata. Gimana? Suaminya seksnya aneh. Begitu terangsang, bukan disetubui, istrinya masukin timun, masukin wortel. Aduh, bicara kebejatan seksual hari-hari ini, pornografi merusak banyak laki-laki jadi laki-laki bejat gitu ya. Itu aja saya banyak mendengar kisah bagaimana istri memenangkan suami. Jadi kalau ibu itu nggak dianiaya secara seksual, nggak dianiaya secara psikologis, ya itu sebenarnya perjuangan yang jauh lebih mudah. Maka tadi saya kasih contoh yang malah justru yang susah aja bisa gitu ya. Apalagi kalau dia cuma nggak ke gereja gitu. Bagi saya cuma gitu ya. Maafkan kalau ini mungkin bagi ibu berat, tapi sebenarnya banyak percobaan yang jauh lebih berat. Tapi tetap menurut saya yang paling utama itu fondasinya itu pada lahir baru. Jadi lebih fokus, benar-benar coba direview gitu ya. Suami ini walaupun baik, jangan-jangan kayak Cornelius gitu, belum ketemu Tuhan Yesus pribadi. Jadi sama dengan orang agama lain yang soleh, rajin ibadah, amal, tapi dia nggak kenal Tuhan pribadi. Nah cuma ini dia agamanya Kristen gitu ya. Jadi tapi dia nggak lahir baru. Jadi termasuk bahkan yang ke gereja. Apa nggak lebih kecewa lagi gitu ya, suaminya ke gereja, khotbah, selingkuh gitu. Ya nggak lahir baru dia. Gimana bisa jatuh kalau dia lahir baru? Ya memang bisa sih, tapi sebenarnya itu kan apalagi jatuhnya kebejatan seksual gitu. Sebenarnya kalau saya sih memperkirakan belum lahir baru sungguh-sungguh, cuma lahir Kristen, kakeknya Kristen. Maka betul-betul gumulkanlah mengenai yang sangat fundamental dalam kekristenan adalah orang dilahirkan kembali gitu ya. Jadi termasuk anak-anak ya. Melahirkan anak artinya melahirkan baru anak juga. Karena begitu orang lahir baru itu relasinya roh. Jadi siapapun yang bikin kita lahir baru akan mengasihi kita. Orang-orang yang saya PI pribadi dan saya lahir barukan, walaupun beda gereja, beda kota, beda negara, mereka tetap menganggap saya kakak rohani. Kak Jarot, ini bapak saya, bapak kakak Kak Jarot kakak rohani saya. Kalau yang mereka umurnya jauh lebih di bawah, saya dibilang bapak rohaninya. Dan hubungannya kuat sekali. Makanya dalam keluarga itu begitu ada satu orang lahir baru, ya segera lahir barukan yang lain. Karena banyak orang kakeknya Kristen, bapaknya Kristen, dirinya lahir juga orang Kristen, dibaptis, tapi kan belum tentu lahir baru. Jadi saya membawa Bapak Ibu malam hari ini mungkin malah justru ke hal yang sangat fundamental, yaitu soal kelahiran kembali. Ya, itu menjadi fondasi dalam banyak hal. Karena bicara kedewasaan, itu Paulus berkata begini, tidak ada dasar lain yang diletakkan daripada Kristus. Ya, dia berkata begitu ya dalam Korintus, lalu orang akan membangun terus di atasnya, tapi dasarnya itu Kristus. Jadi dasar orang bertumbuh ke dalam kedewasaan, maka kalau kembali ke juga Roma pasal 8, orang dipilih, dipanggil. Setelah dipilih, dipanggil, dalam arti lahir baru, baru bertumbuh ke arah Kristus. Jadi tidak ada pertumbuhan sebelum lahir baru. Jadi itu fondasinya sebenarnya. Oke, silakan dilanjutkan lagi.